Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istania Umi Murniati, SPD MPD. Saya dosen dalam program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang. Di sini saya akan memperagakan kegiatan mengajar saya pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Desain Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Desain Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia ini berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdapat pada program studi Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktik dalam menyusun rancangan pembelajaran yang kritis, inovatif, dan kreatif yang menekankan pada pembelajaran mendalam dan menekankan pada pembelajaran bermakna. Fokus utama pada mata kuliah ini adalah mampu merancang proses pembelajaran hingga akhirnya mahasiswa mampu menyusun modul ajar yang berisi lengkap mulai dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian dalam pembelajaran. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dipersiapkan untuk memahami teori dan model serta desain pembelajaran yang dapat dikembangkan sistematis, kreatif, dan inovatif dengan digabungkan dengan deep learning dan pembelajaran berdiferensiasi sehingga mendukung ketercapaian kompetensi pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Tentunya dengan cara pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan khusus, dan aspek keterampilan umum. Pada aspek sikap, mahasiswa mampu mengintegrasikan nilai-nilai aswaja dalam kehidupan keseharian, baik dalam bidang akademik dan religius. Pada aspek pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai kompetensi pada mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Aspek keterampilan khusus, mahasiswa dirancang mampu menerapkan teori dan menganalisis konsep pendekatan pembelajaran sehingga mampu menyusun rancangan pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah. Serta pada keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kreatif, inovatif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, metode yang digunakan adalah tatap muka secara langsung. Nantinya dalam pembelajaran, siswa juga akan diajak bermain Mentimeter untuk mengukur pemahaman mahasiswa dalam pemerolehan materi sebelumnya. Metode pembelajaran didesain untuk mendorong pemahaman konseptual, studi kasus, dan refleksi diri. Mahasiswa akan dinilai keaktifan melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan kemampuan bekerja sama serta mengkomunikasikan dan merefleksikan diri melalui uji pemahaman yang digunakan melalui aplikasi Mentimeter. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran mendalam dalam model pembelajaran inquiry. Mahasiswa diharapkan dapat berpikir kritis, aktif, dan terbiasa melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar. Akhir kata, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan semangat dan keterbukaan untuk belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau perasaan kalian sedang baik, kalian sedang happy, saya harap kalian dapat dengan mudah menerima materi pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, silakan Mas Wildan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrilna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani
Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Saya cek kehadiran dulu ya. Muhammad Wildan Naufal, Sahwal, Haikal Akbar, Muhammad Maskur Sauki. Hadir, Bu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang desain pembelajaran mendalam atau yang lebih trennya kita kenal dengan deep learning. Oke, sebelum kita masuk ke deep learning, kalian masih ingat nggak materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih. Oke, siapa yang ingat? Saya, Bu. Iya, silakan, Mbak. Desain pembelajaran merupakan proses perencanaan sistematis di mana tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, menarik, dan mengesankan. Dalam proses ini, guru merancang mengenai metode, media, tujuan, dan proses penilaian. Tujuannya agar pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Oke, siap, tepat sekali. Terima kasih, Mbak. Jadi kita flashback ke materi kita sebelumnya, bahwa desain pembelajaran adalah bagaimana ketika guru merancang, mulai dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode yang dipakai, kemudian strategi pembelajaran, media pembelajaran, kemudian penilaian dalam pembelajaran itu. Kemudian, kemarin sudah juga saya sampaikan, ada beberapa model pembelajaran, ada project based learning, ada problem based learning, ada inquiry juga. Masih ingat pembelajaran inquiry? Siapa yang masih ingat pembelajaran inquiry? Saya, Ibu. Ya, silakan, Mbak. Inquiry learning adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga terlibat secara langsung untuk proses penemuan pengetahuan. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Benar ya. Jadi model pembelajaran inquiry adalah model yang memancing atau merangsang siswa atau peserta didik untuk mencari sendiri, menemukan informasi, menggali ide. Jadi mereka yang aktif dalam pembelajaran, mereka yang menemukan, mereka yang mengolah data, mereka yang menganalisis, kemudian mereka yang mengkomunikasikan, kemudian mereka yang merefleksikan. Jadi pembelajaran inquiry juga salah satu dari sekian banyak model pembelajaran yang pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Oke. Nah, salah satu juga ada pembelajaran mendalam atau deep learning. Apa sih deep learning? Deep learning mendalam. Model pembelajaran mendalam atau deep learning adalah pembelajaran yang memuliakan peserta didik dengan cara menekankan pada proses pembelajaran yang menciptakan suasana belajar dengan penuh kesadaran, dengan penuh kebermaknaan, dan dengan penuh suasana yang menggembirakan. Jadi ada 3 aspek dalam deep learning. Yang pertama berkesadaran, kebermaknaan, dan menggembirakan. Berkesadaran ini istilah-istilah yang sering kalian dengar di luar adalah mindful learning. Mindful learning. Kemudian kebermaknaan. Kebermaknaan ini istilahnya yang meaningful learning. Bagaimana pembelajaran bermakna. Kemudian yang terakhir menggembirakan adalah joyful learning. Mari kita ulas satu-satu. Apa sih itu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning? Berkesadaran, salah satunya adalah menciptakan kenyamanan peserta didik dalam belajar, menciptakan fokus, konsentrasi, dan perhatian. Bagaimana seorang guru dapat menimbulkan suasana yang nyaman terhadap pembelajaran? Kira-kira apa nih langkah pertamanya? Contoh, ice breaking. Oke, salah satu yang dapat digunakan untuk menciptakan kenyamanan peserta didik dalam suasana belajar di kelas adalah penggunaan ice breaking. Sehingga misal peserta didiknya kalian nih dalam di kelas pelajaran bahasa Indonesia di akhir-akhir, mereka sudah sebelumnya mendapatkan mata pelajaran olahraga misal, kan capek nih.
Nah, cara kita memulai fokus lagi, memulai suasana nyaman lagi adalah dengan ice breaking. Contohnya apa ice breaking yang pernah kalian ketahui atau yang pernah kalian lakukan di SMA dulu? Teknik stop, oke. Kemudian misal melatih fokus. Oke anak-anak, hari ini kalian mengikuti apa yang saya ucapkan, bukan apa yang saya pegang. Oke, kita contoh ya. Silakan pegang mata. Oke, fokus semua berarti di sini. Oke, tepuk tangan dong. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menciptakan kenyamanan dalam belajar. Fokus. Jadi sebelumnya anak-anak yang masih belum fokus, kita belajar apa ya? Peralihan pembelajaran gitu ya. Jadi kalian ice breaking dulu di awal gitu. Oke, sampai di sini kita lanjutkan pada kebermanaan ya. Kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Nah, pada tahapan ini kita sudah mulai masuk pada materi inti. Apa yang ingin kalian sampaikan pada pembelajaran? Contohnya, kalian ingin mengajarkan tentang materi drama. Contoh ya. Kalian bisa mengajak peserta didik untuk menganalisis kira-kira apa ya yang dapat kita jadikan teks drama, cerita apa ya yang menarik untuk kita jadikan teks drama. Jadi dalam kegiatan itu peserta didik sudah mulai mengaitkan nih drama dengan realitas lingkungan sosial di sekitar mereka. Paham sampai sini? Jadi mereka sudah mulai mengidentifikasi nih apa ya persoalan-persoalan di lingkungan sekitar atau yang menarik nih untuk dijadikan teks drama. Nah, ini kontekstual sesuai dengan lingkungannya. Keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan. Oke, kita lanjut. Ada menggembirakan. Lingkungan pembelajaran yang interaktif. Lingkungan pembelajaran yang interaktif ini di akhir bisa kalian dengan membentuk kelompok. Jadi kalian dapat membiarkan peserta didik untuk bekerja sama dalam tim. Oke anak-anak, sekarang kalian bisa membentuk kelompok ya. Jadi mereka akan senang ketika mereka tidak lagi dalam posisi yang individu. Mereka akan belajar untuk bekerja sama dalam tim. Mereka juga akan belajar untuk mengkomunikasikan pendapat mereka. Mereka juga akan belajar untuk berempati dengan teman mereka, gitu ya. Jadi ada 3 tadi apa aja? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oke, itu adalah 3 elemen dalam pembelajaran mendalam atau deep learning. Kemudian dalam pembelajaran mendalam juga ada 4 olah. Olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa. Nah, kita bedah yang pertama nih, olah pikir. Olah pikir, mengolah pikiran. Jadi dalam kegiatan kita kaitkan tadi mengolah pengetahuan kognitifnya. Bagaimana sih merangsang kemampuan kognitif siswa? Itu mengolah pikir. Oke, kemudian selain olah pikir juga ada olah hati. Olah hati ini adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai moral ke dalam pembelajaran. Bagaimana supaya nanti peserta didiknya, kalau gurunya Mas Sauki, peserta didiknya nanti selain pinter juga ternyata moralnya bagus. Jadi bagaimana kalian tetap memasukkan nilai-nilai moral ke dalam desain pembelajaran. Contoh, kerjakanlah dengan jujur, berkatalah dengan sopan. Jadi masukkan unsur-unsur itu ke dalam desain pembelajaran, gitu ya. Kemudian ada olahraga tadi bisa di ice breaking tadi ya, supaya semangat. Kemudian olah rasa, bagaimana mereka memiliki empati dengan teman sekitar, dengan lingkungan sekitar. Bagaimana kalau teman sebelahnya sakit, apakah mereka punya empati gitu. Jadi bagaimana 4 olah ini kalian tetap masukkan ke dalam desain pembelajaran, gitu ya. Ada olah pikir, olahraga, olah rasa, dan olah hati. Jadi selain tadi ada 3 elemen, juga ada 4 olah dalam pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini juga pembelajarannya berpusat pada siswa. Pembelajarannya berpusat pada siswa. Jadi di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang metode guru ceramah. Jadi biarkan siswa yang menemukan, biarkan siswa yang mencari, biarkan siswa yang merumuskan masalah, biarkan siswa yang mengkonsep, nanti guru sebagai fasilitator atau penguat ketika mereka ada kebingungan, mereka ada pertanyaan, itu nanti guru tugasnya sebagai fasilitator. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, ini ya,
Selanjutnya ada contoh pembelajaran mendalam dalam model inquiry. Nah, sekarang kita coba kaitkan pembelajaran mendalam tadi, deep learning tadi ke dalam salah satu model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran adalah inquiry ya, penemuan. Tadi sudah kita flashback ke pertemuan sebelumnya. Oke, yang pertama, memahami. Di sini ada memahami, ada orientasi dan merumuskan masalah. Memahami dalam tadi masuk ke berkesadaran dan bermakna. Jadi siswa paham apa yang akan mereka pelajari. Kebermaknaan. Orientasi. Apa langkah-langkah dalam orientasi bisa juga dapat berupa guru memberikan stimulus, guru memberikan pertanyaan pemantik, guru memberikan contoh-contoh yang ringan-ringan yang ada di lingkungan sekitar, itu orientasi. Jadi gambaran awal sedikit yang bisa memberikan gambaran kepada peserta didik, oh kita belajar ini loh, ya, paham orientasi di sini? Kemudian lanjut pada merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini adalah peserta didik dicari, mereka disuruh mencari apa masalah-masalah yang ada di sekitar, kayak tadi penemuan. Jadi mereka dicari konteksnya, teksnya apa, kemudian mereka disuruh mencari, gitu ya, merumuskan masalah. Lanjut, ada mengaplikasi, bermakna dan menggembirakan, pengumpulan data dan pengolahan dan analisis data. Pengumpulan data, kebermaknaan, karena kan sudah mulai masuk ke materinya ya. Menggembirakan, mereka bisa dapat dibuat dalam bentuk kelompok. Oke, mengaplikasi, menarik kesimpulan, kemudian mengkomunikasikan hasilnya. Yang terakhir, merefleksi dan tindak lanjut. Ini adalah contoh pembelajaran ketika kita menggabungkan antara model inquiry dan deep learning. Ini ya. Oke, kemudian sekarang kita contohkan contoh teks dalam bahasa Indonesia yang bisa kita pakai dalam pembelajaran dengan deep learning dan inquiry. Misal materinya teks anekdot. Oke, sekarang coba sih kalian rancang kalau materinya teks anekdot, kira-kira kegiatan orientasi dan merumuskan masalah sampai pada tahap terakhir yaitu refleksi dan tindak lanjutnya seperti apa? Oke, baik, setelah ini kalian berkelompok ya, berkelompok 3-4 orang dalam satu kelompok. Silakan kalian mencari contoh ketika pembelajaran deep learning dan model inquiry diimplikasikan ke dalam teks anekdot. Jadi materinya teks anekdot, silakan kalian cari bagian seperti orientasi, merumuskan masalah sampai pada tahap akhir yaitu refleksi dan tindak lanjut. Silakan berkelompok 10 menit cukup ya? Cukup. Oke. Silakan. Oke, sudah selesai semua kelompoknya? Sudah. Sudah, baik. Sekarang kita mulai dari tahap yang orientasi. Silakan yang ingin mengutarakan hasil kerja kelompoknya, silakan Mas Hafiz. Baik, untuk orientasi sendiri kita bisa menggunakan stimulus atau memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa terkait dengan teks anekdot. Contohnya, ketika kita mempunyai teman kita itu setiap harinya sering terlambat. Nah, akan tetapi pada suatu hari dia itu tiba-tiba datang tepat ataupun lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu kita melontarkan pertanyaan, misalnya seperti ini. Tumben kamu datang pagi sekali. Biasanya tidak pagi seperti ini. Nah, itu apakah termasuk suatu sindiran ataukah tidak? Oke,
Oke, terima kasih Mas Hafiz. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan pemantik atau stimulus kepada peserta didik tentang contoh-contoh ringan yang terjadi dalam lingkungan sekitar mengenai teks anekdot, gitu ya. Oke, tahapan yang keenam adalah mengkomunikasikan. Jadi kalian bisa mengkomunikasikan apa yang sudah kalian konsep dengan teman sekelompok kalian. Silakan, ada yang ingin memberikan jawabannya? Oke, silakan Mas Mursid. Sebenarnya kan teks anekdot ini sudah terjadi di sekitar lingkungan kita setiap hari. Ya. Contohnya begini Bu, teks anekdot yang saya dapat oleh kelompok kami yaitu seperti ini. Azmi, cita-cita kamu jadi tukang fotokopi ya? Nah terus Azmi itu jawab, enggak kok. Terus saya menyampaikan lagi, tapi kenapa kamu suka memfotokopi jawaban teman kamu, begitu. Oke. Kita beri tepuk tangan kepada semua teman-teman yang sudah memberikan jawabannya. Sekarang sudah memegang gadget semua? Sudah muncul di kalian aplikasi Mentimeter? Sudah, oke. Sudah bergabung, kemudian. Oke, sekarang di layar gadget kalian sudah muncul beberapa pertanyaan dari aplikasi Mentimeter ya. Sekarang coba sih kalian isi 3 kata tentang pembelajaran mendalam, kemudian kalian submit. Sudah nampak di layar beberapa jawaban kalian, ada berfokus pada murid, pembelajaran berkesadaran, kebermanaan, olahraga, olah hati, olah rasa. Oke, kemudian selanjutnya pada pertanyaan kedua. Next, apa lain kata dari meaningful learning? Silakan kalian jawab. Oke, bermakna. 2, 1. Satu berkesadaran, menggembirakan. Meaningful learning. Menggembirakan, oke. 5, 2. Oke, sudah. Jadi rata-rata 8 dari 9, sudah mulai 9 menjawab dengan tepat, yaitu lain kata dari meaningful learning adalah kebermaknaan ya. Lanjut. Kegiatan orientasi dan merumuskan masalah termasuk ke dalam tahap memahami dalam pembelajaran mendalam dalam model inquiry. Ya atau tidak? Ya. Oke, sip. Lanjut. Terakhir. 4 olah dalam pembelajaran mendalam. Olahraga, olah hati, olah rasa, olah pikir. Semua jawaban benar, semua jawaban salah. Yang mana jawabannya? Semua jawaban benar. Oke, semua jawaban benar. Oke, tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Sekian perkuliahan kita hari ini. Ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, silakan Mas. Kira-kira teks apa saja ya Bu yang bisa dibuat dalam model pembelajaran inquiry dan deep learning? Oke, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran inquiry, membuat teks atau siswa membuat tes dari hasil pengamatan mereka. Seperti apa? Seperti teks cerita pendeknya atau teks seperti puisi, dan ini bisa menghubungkan pengetahuan mereka dengan hasil analisis mereka sendiri. Sedangkan deep learning membuat teks secara mendalam, dan ini seperti teks argumentasi, dan juga bisa menghubungkan pengetahuan mereka dengan pengalaman nyata, dan juga bisa mendapatkan pelatih
melatih kepercayaan mereka. Begitu. Oke, terima kasih Mas Adif. Tepuk tangan kepada Mas Adif dan Mas Fala. Oke, jadi pembelajaran dengan model inquiry bisa kalian juga masukkan ke dalam materi menulis cerpen, menulis teks laporan. Mereka mencari masalah-masalah yang bisa dijadikan cerpen, begitu ya. Oke, sekian dari saya. Untuk kegiatan refleksi hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan Mbak Nimah, sebutkan apa yang sudah kamu dapat hari ini. Jadi hari ini yang saya dapat yaitu saya mengetahui apa itu pembelajaran mindful learning, joyful learning atau inquiry, Bu. Oke, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan yang lain, bisa kita mengakhiri perkuliahan sampai di sini ya. Baik, karena tadi kita sudah mulai dengan doa, silakan pimpin doa selesai perkuliahan Mas Sauki. Sebelum kita menutup perkuliahan, kita sama-sama doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na lima lam tana Rabbi alimna lazi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina Rabbana zidna ilman nafi'a warzuq lana halalan thayyiban waftah lana futuhan nikmatan yassir lana kulla umurina waghfir lana jami'al khataya wardo anna kulla awalina wa barik lana fima ataita waqtim lana husnal khotimah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.